Jadi kita harus berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan dalam jalannya Tuhan, walaupun kadang-kadang jalan-jalannya itu, rancangan-rancangannya itu gak enak dijalani. Rancangan-rancangan Tuhan itu sepertinya menurut kita tidak indah, tidak baik menurut kita, tidak bagus menurut kita. Mungkin kita dibawa kepada jalan-jalan yang berbatu-batu, yang tajam. Mungkin kita juga dibawa kepada lembah-lembah yang dalam, yang tidak kita sukai. Tetapi kalau itu menjadi jalannya Tuhan, kalau itu menjadi rancangannya Tuhan, kita harus ikuti. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk kepada kita. Haleluya. Walaupun kadang-kadang diproses, ada 3 pribadi yang akan kita lihat dengan secara cepat bagaimana mereka berjalan dalam rancangan Tuhan, bagaimana orang-orang ini berjalan di jalannya Tuhan walaupun harus mereka lalui berbagai kesulitan. Salah satunya diantaranya adalah Yusuf. Bagaimana pribadi Yusuf ini di keluarganya? Dia pribadi yang sangat disayangi oleh ayahnya, tapi dibenci oleh saudara-saudaranya karena faktor kecemburuan. Dan beberapa kali dia menceritakan mimpinya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada saudara-saudara, yang menambah kecemburuan kepada saudara-saudaranya yang lain, sehingga ada niat untuk membunuh dia. Ada niat dari abang-abangnya, saudara-saudara, yang menyingkirkan dia. Tetapi Alkitab mencatat proses itu dia lalui karena Tuhan memiliki rencana kepada dia. Proses itu harus dia lalui, dia jalani walaupun sulit, karena Tuhan memakai jalan itu untuk menjadikan dia nanti jadi orang yang besar. Haleluya. Itu dipakai oleh Tuhan. Proses melalui keluarganya, melalui abang-abangnya, di balik semua niat yang buruk daripada abang-abangnya itu dipakai oleh Tuhan menjadi jalan mengangkat Yusuf ini menjadi orang yang besar di hari kemudian. Apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf ini? Ia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri dengan harga pasar budak, kata Alkitab, 20 keping perak. Bahkan setelah dia menjadi budak di rumah Potifar, dia juga dipinta oleh istri Potifar. Tetapi dia sebagai orang yang takut kepada Tuhan, dia lari dari istri Potifar, meninggalkan dosa itu, dan dia tidak mau digoda oleh istri Potifar. Dia takut kepada Tuhan, dia tidak mau berzina. Dan ketika dia di penjara, beberapa kali Tuhan menunjukkan mimpi kepada dia, dan beberapa kali orang-orang di sekitar dia juga mengalami mimpi, dan dia bisa menafsirkan mimpi itu. Dan saudara-saudara itu yang dia kasih apa yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang ini, si juru roti dan si juru minum itu, ternyata kita berkata, ketika satu dikembalikan kepada pekerjaannya dan satu lagi digantung di salib, digantung di situ dan dimakan oleh burung-burung, dan ternyata juru roti ini melupakan dia. Walaupun melupakan dia, ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Haleluya. Orang-orang mungkin yang dia bantu, yang dia tolong, melupakan dia, tidak bisa membalas budi, tidak bisa berterima kasih. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf sampai tiba waktunya nanti, waktu yang tepat dari Tuhan untuk melalui proses itu. Tidak bisa jadi karbitan, tidak bisa dengan sekejap. Dari proses itu begitu lama, dan ada orang yang mencatat di hidupnya kurang lebih 13 tahun, dan dijelaskan oleh Alkitab, memang tertulis di sana, di umur dia begitu dia keluar dari penjara di Mesir itu, kurang lebih berumur 30-an, dan dia dikurung di sana kurang lebih proses 13 tahun dia harus menderita sampai tiba waktu yang tepat bagi Tuhan.
untuk mengangkat Yusuf menjadi orang yang besar. Jadi dia lalui itu, proses itu walaupun sulit, sampai waktunya Tuhan betul-betul nyata. Karena Alkitab juga berkata, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Terkadang di sini yang kita tidak siap mengikuti proses. Menurut kita terlalu lama. Tapi kalau waktunya belum tiba, kita tidak akan bisa berhasil dalam apapun cara kita. Tapi kalau sudah waktunya tiba, menurut waktunya Tuhan, maka kita pasti akan berhasil. Haleluya. Jadi ikuti aja proses itu walaupun tidak suka kita, walaupun sulit, harus melalui banyak sekali mungkin batu-batu yang tajam, kerikil-kerikil tajam. Tapi bila itu kehendak Tuhan, walaupun mungkin itu berat, kita harus lalui. Dan itu yang dicatat oleh Alkitab. Sehingga setelah tiba waktunya, 13 tahun kemudian, Yusuf itu diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang kedua setelah Raja Firaun. Setelah tiba waktunya. Yang kedua, gambaran yang kedua di Alkitab, bagaimana orang ini berjalan dalam rencana Tuhan. Musa, pemimpin besar di zamannya, diproses dalam 3 tahap fase kehidupan yang dicatat oleh kitab Keluaran pasal 2, kitab Keluaran pasal 2 sampai pasal yang ke-7. Bagaimana 3 fase kehidupan daripada Musa ini menjadi pemimpin besar di zamannya. 40 tahun pertama dia di istana Firaun dalam kehidupan serba terbaik. Ketika dia diangkat oleh putri Firaun menjadi anak angkatnya, dia hidup 40 tahun pertama di istana dengan segala kemewahan, dengan segala hal yang terbaik dia nikmati, termasuk pendidikan yang terbaik. Pada masa itu Mesir itu terkenal dengan segala pendidikannya, dengan segala kehebatannya. Mesir itu begitu dikagumi pada waktu itu. Dan Musa 40 tahun pertama dia ada di sana menikmati itu semua. Hidup di istana. Hidup di istana itu semua serba yang terbaik, semua serba yang bagus, pendidikan yang bagus, makanan yang terbaik, semua yang terbaik, fasilitas yang terbaik. Namanya tinggal di istana. Itu dialami oleh Musa. Itu fase yang pertama 40 tahun. Dan fase yang kedua, dia hidup di padang gurun menjadi gembala kambing domba bertuanya Jitro. 40 tahun kemudian dia harus lari dari Mesir, dari kerajaan Firaun. Dia meninggalkan itu, pergi ke padang belantara menggembalakan kambing domba bertuanya Jitro. Ini sangat kontras. Tadinya hidup di istana, serba terbaik, serba enak. Sekarang dia pergi kepada belantara untuk menggembalakan kambing domba, menjadi gembala ternak. Tapi di sanalah proses yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Musa. Tuhan mengangkat dia menjadi orang besar bukan pada waktu dia ada di istana Firaun, tapi di fase yang kedua kehidupan 40 tahun kemudian di padang belantara menggembalakan kambing domba bertuanya Jitro. Dan di sana Tuhan menunjukkan dirinya ketika semak belukar yang terbakar itu, di tempat dikatakan Alkitab tempat yang kudus. Tanggalkan kasutmu, sebab di mana kamu berdiri itu adalah kudus. Tuhan menunjukkan dirinya ke sana bertemu dengan Musa. Dia ingin menyelidiki semak belukar itu, ada api yang tidak terbakar. Tetapi Tuhan berbicara, di mana kamu berdiri, tempat itu kudus, tanggalkan kasut. Tuhan memanggil Musa di sana, memproses dia 40 tahun kemudian. Bagaimana menjadi seorang gembala? Menjadi seorang gembala itu tidaklah mudah. Tentu di sanalah dia dididik, karakternya berubah 180 derajat. Dia tidak mengingat lagi kehidupan yang mewah di istana ini. Kalau mungkin dia tetap ada di istana, Musa tidak akan terkenal sampai hari ini. Tapi
Di sana dia dididik untuk berbelas kasihan kepada domba-domba. Di sana dia dididik untuk bisa memberi makan semua domba-domba. Di sana dia dididik begitu banyak pelajaran yang diberikan Tuhan ketika dia menjadi gembala ternak. Bagaimana dia untuk melawan binatang-binatang buas supaya semua selamat kambing domba ini. Di sana dia harus berjuang, dan dari sanalah Tuhan memproses dia untuk menjadi orang besar. Fase yang ketiga, 40 tahun kemudian, dia memimpin umat Tuhan, bangsa Israel, keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Setelah dia selesai dari fase pertama, fase kedua, fase ketiga, 40 tahun kemudian itu, dia sudah berlayak menurut ukuran Tuhan, menurut waktunya Tuhan, bahwa dia akan menjadi pemimpin besar yang dipanggil oleh Tuhan. Walaupun tadinya dengan tawar menawar, Musa berkata, aku bukan orang yang pas lidah, aku tidak pandai berbicara, Tuhan, utus ajalah yang lain, cari aja yang lain. Tetapi Tuhan terus kejar dia, karena dia memang sudah layak, karena diproses 40 tahun, satu generasi umur 40 tahun, dia diproses menjadi gembala kambing domba. Menurut waktu Tuhan sudah layak Musa, maka dia diutus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari rumah perbudakan menuju tanah Kanaan. Dan yang ketiga, pribadi yang ketiga adalah Daud, raja terkenal dan terhormat di Israel, diambil dari padang pelantaran. Bagaimana kisah Alkitab tentang Daud di 1 Samuel pasal 16 sampai pasal 17. Bagaimana Daud ini dikatakan Alkitab ketika bangsa Israel membutuhkan raja pengganti Saul. Tuhan menyuruh Samuel ke rumah Isai di Bethlehem untuk mencari pengganti Saul. Alkitab berkata bahwa Daud itu sebenarnya tidak masuk hitungan, tidak pantas menurut keluarganya, termasuk orang tuanya. Berkata kepada Samuel, dia masih kecil, dia tidak tahu apa-apa, dia hanya menjaga kambing domba 2-3 ekor di padang sana. Tapi Samuel berkata, panggil dia. Sebelum dia ada di sini, sebelum dia tiba di tempat ini, kita tidak akan mulai kegiatan, kita tidak akan makan setelah itu dia dipanggil. Alkitab berkata, masih sangat muda belia. Memang secara ukuran manusia tidak pantas dia mengganti Saul menjadi raja di Israel. Apa pengalamannya? Kapan dia bisa berperang? Berapa usianya? Apa yang bisa dikerjakan oleh anak remaja? Tapi itulah ukuran manusia. Tapi ukuran Tuhan, dia tidak memandang rupa, sama seperti kepada kita. Dia panggil kita melayani, dia tidak lihat latar belakang kita, siapa kita. Kita sebagai hamba, memiliki hati hamba. Seperti pujian itu berkata, bahwa Tuhan tidak memandang rupa. Hati hambalah yang dicarinya. Haleluya. Kembali lagi dia diambil dari padang sana, daripada pelantaran untuk menggembalakan kambing domba. Usianya masih muda belia. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, urapi dia. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak melihat rupa, tapi dia melihat hati. Terkadang rupa itu bisa menipu, sama seperti kepada Samuel, hampir tertipu melihat abang-abang daripada Daud. Tetapi Tuhan bilang, Samuel, jangan kau lihat tampak orang itu. Tuhan melihat hati. Itulah orangnya, itulah dia, urapi dia. Dan Samuel mengambil tanduknya, mengambil tanduk-tanduknya yang berisi minyak urapan itu, dan dia buangkan di kepala Daud, sehingga pada waktu itu resmi dia diangkat oleh Tuhan lewat Nabi Samuel untuk menggantikan Saul. Tapi dalam kehidupan perjalanannya, dia diproses untuk jadi orang besar. Saul menjadi cemburu dan berusaha untuk membunuh dia, dan tidak segampang yang diceritakan oleh Alkitab itu bagaimana dia bisa jadi raja. Dia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya untuk membinasakan Daud.
Tetapi ini jalan yang harus dilaluinya. Jalan itu juga lah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat Daud menjadi orang besar pada zaman ini. Ibu bapak saudara-saudara, terkadang kita juga seperti itu dalam perjalanan hidup ini. Menurut kita, barangkali proses itu terlalu sulit, sepertinya kita tidak siap, tapi mungkin itu jalannya untuk kita dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang akan lebih dahsyat dipakai oleh Tuhan.